banyak orang pintar yang bodoh. Banyak orang pintar yang bodoh. Oleh karena itu dalam peristiwa sejarah jangan mengabaikan kebodohan itu. Karena terkadang mereka perang ini banyak terjadi oleh karena orang pintar yang bodoh. Saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya hanya mempersoalkan. Karena saya mau mendengar bagaimana pendapat dari para hadirin, dari para pembicara nanti di dalam memahami sejarah dan proses kelangsungan kita ke depan. Kenapa? Saya selalu berbicara tentang masa depan, walaupun tidak ada orang yang bisa meramalkan masa lampau, masa datang dengan seenaknya. Tetapi sumber daripada usaha untuk memahami masa depan itu adalah masa lampau dan bagaimana masa kini, generasi kini menggunakan masa lampau itu untuk melihat dan merancang masa depan. Itu sebabnya mengapa saya mau datang untuk ngobrol bersama Anda. Karena apa? Kemajuan yang sekarang yang kita miliki, Anda sekarang kalau tidak punya handphone pusing kepala kan? Iya kan? Itu baru satu faktor, belum faktor yang lain. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, khusus kepada umat Islam, generasi mudanya, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Tolong kuasai ilmu. Ilmu apapun yang Anda harus miliki. Kita itu Pak, pendidikan kita, coba bayangkan. Pendidikan kita ini adalah paling rendah di antara 100 sekian negara. Kita cuma berada di antara dalam pengertian mutu sekitar 80-90. Coba rendahnya. Tadi malam ada pembicara di TV yang mengatakan begini, IQ bangsa Indonesia itu di Asia Tenggara yang paling rendah, nomor 2. Ini bukan, saya mengungkap ini bukan untuk merendahkan diri kita. Saya ingin membangun kesadaran kepada kita semua, kesadaran baru bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan tidak akan pernah bisa kita selesaikan kalau hal-hal kecil kita selalu bertentangan. Kita selalu bertengkar hanya karena persoalan kecil. Saya tidak tahu, walaupun memang saya sendiri sedih ketika terjadi, terus terang di kampung saya istilah Habib itu nggak ada. Orang Bugis tidak mengenal Habib. Tidak ada istilah Habib. Baru setelah saya di Jawa, apalagi di Jakarta, baru saya istilah itu saya dengar. Tapi di antara kami, saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pengaruhnya. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu tidak dikenal di Sulawesi Selatan.
Itu fakta, itu fakta. Tetapi orang keluarga Pak siapa ayahnya Pak Shihab, ya Pak Quraisy Shihab, itu orang yang saya sangat hormati. Itu adalah memang keluarga yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Tetapi bukan oleh karena kearabannya, tetapi oleh karena keilmuannya. Inilah yang harus kita kembangkan. Ya, saya terus terang ketika dengar cerita-cerita seperti itu, saya menganggap justru merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka selalu mengajukan diri seakan-akan seperti itu keluarga Nabi ada hubungannya, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Siapa yang mau percaya? Paling-paling lingkungan dia sendiri kan. Dan itu artinya apa ya? Tidak ada gunanya juga buat dia. Dia akan merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada bapak-bapak, mengapa memenuhi undangan teman saya untuk menyampaikan hal ini, karena saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya, hanya mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kan bagaimana kita menjalankan agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita mengatakan bahwa kita adalah orang hebat karena kita turunannya itu? Padahal belum tentu. Kan artinya memalukan dirinya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Dan kepada yang terhormat para hadirin, mari kita begini. Mohon maaf, saya menggunakan istilah yang barangkali jarang didengar. Istilah saya, tolong ini, banyak orang pintar yang bodoh. Banyak orang pintar yang bodoh. Oleh karena itu, dalam peristiwa sejarah jangan mengabaikan kebodohan itu. Karena terkadang perang ini banyak terjadi oleh karena orang pintar yang bodoh. Dan saya khawatir kalau kita terus lanjutkan ini, yang akan berkembang adalah nanti akan terjadi pertengkaran di antara orang pintar yang bodoh itu. Dan itu akan merugikan kita, akan merugikan bangsa ini. Nah, inilah catatan-catatan singkat yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin, kepada ketua teman saya, dan organisasi ini saya minta agar supaya bisa mengembangkan berbagai hal. Sebagai salah satu contoh, saya ingin penutup begini. Selama kita memperjuangkan kemerdekaan, memang hanya selalu terdapat dua kekuatan yang bahkan sampai sekarang sering terjadi persaingan, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan nasionalis Islami. Sejak zaman pergerakan itu dan sampai sekarang. Tetapi yang hebat apa? Yang hebat adalah mereka di tengah-tengah pertentangannya yang
keras terkadang, tapi mampu menemukan formulasi. Saya ambilkan sebagai satu contoh. Bung Karno dan Bung Hatta sejak tahun 33, tahun 30-an itu tidak pernah bersatu, pikirannya selalu beda. Bahkan Bung Hatta pernah menulis kritik kepada kelompoknya Bung Karno, mengatakan begini, persatuan yang dicari, yang ditemukan persatuan. Itu judul tulisan Hatta. Ya, tulisan Hatta. Nah, apa yang saya mau katakan pada Anda semua dengan mengambil contoh ini, jangan sampai kita teriak untuk persatuan, pada saat yang bersamaan justru hasilnya persatuan. Oleh karena itu, saya mohon agar supaya saya ingin mengingatkan, mari kita memelihara keislaman kita, mari kita membangun pendidikan Islam yang sebaik-baiknya, tapi jangan kita melakukan sesuatu yang justru melahirkan kebodohan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahan yang masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Untuk bendera ya, yang bendera, kenapa benderanya? Ada yang mengatakan karya nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita.